Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Ibu Ketua KPU Kabupaten Sumba Tengah beserta jajarannya. Yang saya hormati pula Ibu Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah yang sama saya hormati. Teman-teman dari Partai PKS, baik itu calon maupun simpatisan yang sempat hadir pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini Partai PKS telah terdaftar sebagai partai peserta pemilu di tahun 2024. Oleh karena itu, kesuksesan Partai PKS ini di tahun 2024, lebih khususnya di Kabupaten Sumba Tengah, ada di tangan para kader dan juga simpatisan. Bapak Ibu berbicara tentang partai, tentu setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada sejarahnya. Berbicara tentang sejarah PKS di tahun 2014, di mana pada saat itu PKS baru berumur subur jagung, namun dengan kerja keras para simpatisan dan juga pengurus partai yang ada di tingkat kabupaten, berhasil kita menciptakan seorang anggota dewan di tahun 2014. Di tahun 2019 hal yang sama juga, partai oleh rakyat telah memberikan amanahnya kepada Partai PKS untuk menduduki satu kursi lagi yang sekarang masih eksis di Dapil 2. Harapan kami di tahun 2024 nanti, kendati pun saya selaku pimpinan partai di tingkat kabupaten barusan beberapa bulan yang lalu saya menjadi ketua PKS, harapan saya mudah-mudahan di tahun 2024 PKS membawa perubahan di tahun yang akan datang. Berbicara tentang kesuksesan ini bukanlah hal yang mudah, akan tetapi penuh dengan perjuangan. Bagi kami PKS, tidak ada yang mustahil di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin, karena dunia ini penuh dengan kemungkinan. Oleh karena itu, kesuksesan yang kita harapkan ke depannya, saya berharap kepada teman-teman semua, baik itu simpatisan maupun itu kader partai dan juga calon, mari kita gandengan tangan untuk kita berusaha untuk mencapai apa yang kita harapkan, dengan tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai umat Tuhan, agar kita selalu berdoa kiranya apa yang kita usahakan kita mendapat ridho dari Tuhan kita. Oleh karena itu, dengan kesempatan ini sekali lagi saya mengharapkan kepada semua kita, lebih khusus di kader partai PKS, marilah kita berjuang dengan sekuat tenaga kita agar kita mencapai apa yang kita dambakan. Dengan demikian kita bisa dapat pastikan bahwa hasil tidak akan mungkin mengecewakan proses. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari pers Bapak, mau bertanya sedikit. Sudah resmi mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Sumba Tengah, dan tadi saya dengar bahwa Dapil 1 tidak punya calon di legislatif. Mohon penjelasan dari Bapak kenapa di Dapil 1 tidak memiliki anggota. Terus yang kedua Bapak, mohon juga tanggapannya bagaimana sikap dari PKS dalam menghadapi kontestasi pemilihan legislatif ke depan. Terus yang ketiga, apakah PKS memiliki calon legislatif untuk pemilihan anggota DPR provinsi dan pusat. Berikut apa harapan dari PKS menuju pemilihan legislatif ke depan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau pertanyaan terkait dengan Dapil 1, kembali kita merujuk bahwa hak demokrasi seseorang adalah hak yang paling asasi. Itu yang kami tahu. Jadi setiap orang punya hak untuk dipilih dan memilih. Tetapi kalau tidak ada orang yang mau dipilih, ngapain juga kita paksakan diri. Itu soal pertama. Terus yang kedua, terkait dengan calon, apakah ada calon dari DPR provinsi atau juga DPR RI, lebih khusus di dapil provinsi di Kabupaten Sumba Tengah, kami punya calon satu dari PKS, calon provinsi. Tapi untuk provinsi, untuk RI kami tidak punya calon. Tetapi secara nasional, secara dapil, untuk dapil ini Sumba Raya sama Timur,
kami ada lengkap 10, lengkap 7 kalau saya tidak salah ingat itu. Tidak, kalau untuk dapil untuk provinsi 10, tapi kalau untuk pusat mungkin karena saya kurang ingat mungkin 7 barangkali, tapi itu terpenuhi semua. Terkait apa namanya tadi saya lupa juga pertanyaan, coba mungkin diulang Pak. Terkait dengan hal kontestasi pemilihan umum legislatif nanti Pak. Ya, harapan kami tentu merupakan harapan semua orang juga, termasuk pihak partai-partai lain. Kami berharap benar agar asas-asas yang ada dalam proses pemilihan ini dapat terwujud. Itu saja, itu yang kami harapkan. Terlebih dapat terkait menang atau kalahnya itu tergantung nasib seorang, tergantung takdir menentukan di mana. Tapi harapan yang pasti semua proses dalam penyelenggaraan pemilu itu yang agar bisa transparan. Hanya itu saja yang kami harapkan. Masih satu. Masih satu. Bagaimana sikap dari PKS dalam mengedukasi masyarakat agar terhindar dari money politik, isu sara dan ujar kebencian? Baik. Saya rasa kalau perbedaan itu tidak perlu kita munculkan. Tetapi kita kembali melihat Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal Ika itu kedatipun kita berbeda-beda tetap satu. Ini yang menjadi rujukan kita, sehingga kami juga berharap ke depannya agar masyarakat ini benar-benar jangan kita memilih orang karena warnanya atau apapun bahasanya, baik itu agamanya, tapi kita kembali bahwa negara Republik Indonesia ini disatukan dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Inilah rujukan kami. Jadi kami juga tidak mau, artinya tidak mengharapkan kepada kamu harus pilih ini dan pilih itu. Tetapi kembali, hak demokrasi adalah hak setiap orang untuk memilih. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sudah.